Nah, kalian sebelumnya udah tahu belum apa itu konsep dasar akuntansi? Kalau belum tahu, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Konsep dasar akuntansi adalah aturan-aturan dan hal yang mendasar dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan. Konsep unit moneter. Konsep ini mengharuskan data transaksi yang akan dicatat dan dilaporkan harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang sehingga setiap transaksi bisnis harus diukur dalam nilai uang. Konsep kesatuan usaha. Konsep ini mengharuskan adanya pemisahan catatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dari transaksi pemilik sebagai individu. Konsep periode akuntansi. Informasi akuntansi yang disajikan harus tepat waktu dan dilaporkan secara periodik sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan seperti bulanan, triwulan, satu bulan, semester, dan tahunan. 4. Konsep kesinambungan usaha. Going concern. Perusahaan ini diharapkan dapat beroperasi dalam jangka panjang atau tidak terputus dan berupaya untuk tidak dilikuidasi atau dibubarkan dalam jangka pendek. Contoh penerapan konsep ini adalah penggolongan aset lancar dan tetap, liabilitas lancar dan jangka panjang, serta adanya penyusutan aset tetap. Aktiva digunakan untuk mencatat perubahan dan melaporkan kekayaan perusahaan. Kewajiban digunakan untuk mencatat dan melaporkan utang-utang perusahaan. Modal digunakan untuk mencatat perubahan dan melaporkan modal dari pemilik. Setoran modal pemilik dapat berupa uang tunai atau bentuk kekayaan lain. Jika setoran modal dilakukan dalam bentuk kekayaan selain uang tunai, maka kekayaan tersebut harus terlebih dahulu diberi nilai uang. Dari pemahaman tersebut, kemudian dapat dibuat penyederhanaan persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Persamaan dasar akuntansi. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan disebut aset. Hak atau klaim atas aset biasanya dibagi berdasarkan dua jenis pemilik, yaitu hak kreditor dan hak pemilik. Hak kreditor mencerminkan utang perusahaan yang disebut liabilitas, sedangkan hak pemilik disebut ekuitas atau owner equity. Hubungan keduanya dapat membentuk persamaan dasar akuntansi, basic accounting equation. Aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan aset untuk kegiatan usaha seperti produksi dan penjualan. Karakteristik umum dari aset ialah kemampuan memberikan manfaat yang akan menghasilkan arus kas masuk atau penerimaan. Aset terdiri atas beberapa kelompok, yaitu Aset lancar. Aset lancar adalah aset yang mudah diubah atau dikonversi menjadi uang tunai dan biasanya umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah kas, surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, persediaan barang dagang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga dan pendapatan tidak tetap berupa dividen, seperti obligasi dan saham. Aset tetap. Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas bisnis dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah, gedung, kendaraan, peralatan, mesin, akumulasi, dan penyusutan. Aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang dimiliki oleh entitas bisnis, tetapi tidak memiliki wujud fisik. Aset tetap tidak berwujud memberikan manfaat kepada perusahaan dan penghasilan. Pendapatan seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan waralaba. Aset lainnya. Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar. Investasi jangka panjang dan aset tetap seperti gedung yang sedang dibangun dan aset yang tidak dipakai. 2. Liabilitas. Liabilitas adalah klaim terhadap aset, yaitu utang dan liabilitas perusahaan kepada kreditur atau pihak lainnya. Liabilitas muncul saat perusahaan meminjam uang, melakukan pembelian secara kredit, atau menangguhkan pembayaran. Liabilitas terdiri dari dua kelompok, yaitu A. Liabilitas lancar, current liabilities. Liabilitas lancar adalah liabilitas yang harus dibayar dengan menggunakan aset lancar dalam jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya ialah utang usaha, account payable,
utang gaji dan upah, wages and salaries payable, utang pajak penghasilan, income tax payable, utang beban, accrued expense or expense payable, utang wesel, notes payable, utang bunga, interest payable, serta pendapatan diterima di muka, unearned revenue. B. Liabilitas jangka panjang, long term liabilities. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang akan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya ialah utang bank, bank loans, utang obligasi, bonds payable, utang hipotek, mortgage payable, dan utang wesel jangka panjang, long term notes. 2. Ekuitas. Ekuitas adalah klaim kepemilikan atas aset. Ekuitas sama dengan total aset dikurangi total liabilitas. Ekuitas pada perusahaan perorangan dan persekutuan pada umumnya terdiri dari modal pemilik, owner equity, dan pengambilan pribadi drawing yang sifatnya mengurangi ekuitas. Sedangkan pada perseroan terbatas atau PT terdiri dari modal saham, stok kapital, dividen, dan laba ditahan, retained earning. Sekian penjelasan konsep dasar akuntansi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.